Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita bertahmid, kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi mari kita ucapkan tahmid itu dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga ucapan itu benar-benar kita sadari dan menumbuhkan kesadaran untuk selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman-pengalaman saya ketika berdakwah. Ada pengalaman yang bagus, tapi ada pengalaman yang kurang bagus. Tapi semua itu saya anggap sebagai sesuatu yang indah, karena disitulah saya belajar. Dari pengalaman itulah saya belajar. Saya pernah diapresiasi, pernah dihargai, pernah dihormati, tapi pernah juga dicela, pernah diremehkan, pernah dituduh bermacam-macam, pernah digunjing, pernah difitnah, dan pernah dibenci orang, dan bahkan pernah diberi stigma-stigma yang negatif. Tetapi itu semua saya nikmati aja, karena itulah tantangan dakwah yang memang harus saya hadapi. Dan saya belajar dari dakwah Rasulullah, dakwah para sahabat, dakwah dari salafus salih, dakwah dari para dai yang sudah sedemikian rupa berdakwah. Dan pengalaman-pengalaman itu membuat saya semakin mantap bahwa inilah dakwah. Tidak ada karpet merah, tidak ada jalan tol, tidak ada jalan mulus dalam berdakwah. Selalu ada jalan terjal dan berliku, yang itu semua akan saya nikmati sampai pada batas di mana saya tidak mampu lagi untuk menikmati. Tetapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ini diberi kekuatan untuk selalu berdakwah. Ya Allah, berikan kekuatan pada diri saya untuk berdakwah, sehingga insya Allah apapun yang saya lakukan itu menjadi sesuatu yang nikmat, karena la haula wala quwwata illa billah. Saya yakini tidak ada daya dan kekuatan kecuali ketika Allah memberikan kekuatan pada diri saya sebagai hambanya yang sangat lemah, yang sangat dhaif ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu pengalaman yang indah, meskipun orang mengatakan ini pengalaman buruk, adalah tuduhan bahwa saya ini radikal. Dan oleh karena itu pernah ada 3 majelis taklim di sebuah masjid yang mencoret nama saya karena saya dianggap radikal. Saya merenung saja, oh begitu. Tapi inilah yang kemudian membuat saya semakin yakin bahwa inilah tantangan dakwah. Kebetulan saya pernah diajak berdiskusi dengan teman-teman Nahdliyin, teman-teman dari Nahdlatul Ulama dan teman-teman dari PKS di kantor DPRD Kabupaten Bantul, untuk memahami radikalisme secara tepat. Saya tidak memberi judul makalah saya dengan memahami radikalisme, tetapi saya justru membuat makalah yang saya beri judul dari Islam untuk umat manusia. Saya kutip 2 ayat Al-Quran dari diskusi yang diselenggarakan itu untuk menjadi acuan bagi diri saya. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 208. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang kedua,
ayat Al-Quran yang terdapat pada surah Ali Imran, yaitu pada ayat 102. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari kedua ayat itu saya berbicara. Dan dari kedua ayat itu saya jelaskan apa yang sementara ini menjadi pembicaraan banyak orang tentang bahaya radikalisme dan Islam radikal. Untuk saya coba untuk saya katakan apa adanya, dan saya ingin mengatakan sesuatu dengan sejujur-jujurnya, seterbuka mungkin. Dan alhamdulillah pada saat itu respon dari audien cukup bagus, dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah harus dikatakan oleh semua orang, bahwa apa yang dikatakan sebagai radikalisme oleh banyak orang itu hanyalah sekadar stigma negatif terhadap umat Islam yang pada saatnya membuat orang itu takut terhadap Islam dan dakwah Islam. Sehingga karena takut lalu orang bisa menjauh dari Islam. Bahkan dampaknya itu luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Apa dampak yang luar biasa itu? Nah, ini yang saya sampaikan dalam bahasan saya ketika saya mencoba untuk menjelaskan hal itu kepada para audiens. Penjelasan itu saya mulai dengan radikalisme itu pengertiannya apa. Saya mencari padanannya. Radikalisme itu dalam bahasa Arab seringkali disebut dengan syiddatut tanattu, artinya keras, eksklusif, berpikiran sempit, monopolistik. Sehingga orang yang radikal itu adalah orang yang keras, eksklusif, berpikiran sempit, dan memonopoli kebenaran. Sehingga kalau disebut Muslim radikal, itu adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif. Nah, ini adalah ungkapan yang sifatnya peyoratif, merendahkan. Dan itu yang dikatakan. Jadi tuduhan radikal terhadap Islam itu menyudutkan, sehingga Islam itu dianggap sesuatu yang berbahaya dan umat Islam itu membahayakan. Umat Islam menjadi ancaman. Itu adalah tuduhan yang kemudian harus dijawab oleh umat Islam, tidak dengan kata-kata saja tetapi dengan tindakan yang nyata. Saya tertarik pada apa yang dinyatakan oleh Pak Din Samsudin ketika beliau diwawancari oleh dua host yang saya yakin bahwa apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang jujur dia katakan. Salah satunya ketika beliau berbincang-bincang dengan Bang Karni Ilyas. Dia mengatakan bahwa radikalisme itu bisa dibelokkan, pengertiannya menjadi buruk, tetapi bisa saja diarahkan jadi sesuatu yang baik. Kalau saya dikatakan radikal, betul. Saya radikal dalam arti bersungguh-sungguh di dalam berislam. Dan radikalisme peradaban itu penting karena pada saat orang itu tidak radikal, orang akan bermain-main ketika berbuat sesuatu dan tidak sungguh-sungguh. Padahal orang Islam itu harus punya semangat untuk bekerja keras, punya semangat untuk bekerja cerdas, punya semangat untuk bekerja tuntas, dan punya semangat untuk bekerja ikhlas. Dan ikhlas itu harus radikal. Orang itu harus hanya berbuat sesuatu karena Allah dan tidak boleh berbuat sesuatu karena yang lain.
pada saat orang itu berbuat sesuatu karena yang lain, muncullah sikap riya. Sikap yang menunjukkan bahwa dia itu ingin dipuji orang, sehingga ketika tidak dipuji orang, dia kecewa. Padahal nilai ibadah seseorang itu akan menjadi sesuatu yang bernilai ketika ada keikhlasan, di mana ibadah seseorang itu hanya dilakukan karena Allah. Dan tindakan manusia itu harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah, sehingga semua tindakan orang itu akan bernilai di hadapan Allah karena dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Dan ikhlas itu harus radikal. Dan orang yang ikhlas itu tidak harus mengatakan ikhlas. Bahkan seorang mukhlis, seorang orang yang betul-betul ikhlas itu tidak akan mengatakan dirinya ikhlas. Karena begitu dia mengatakan bahwa dia ikhlas itu, sangat mungkin dia terjebak pada sikap sombong, ujub, atau mungkin dia itu ingin memuji dirinya atau minta pujian dari orang dengan sikap riya. Di dalam surat Al-Ikhlas, ketika kita membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu tidak ada kata-kata ikhlas. Tapi di situ Allah menekankan bahwa orang harus bertuhan kepada Allah dengan ikhlas. Sehingga ketika saya renungkan, betul-betul disitulah intisari ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang itu harus bersikap ikhlas dalam bertauhid kepada Allah. Dan itulah radikal. Artinya sungguh-sungguh, serius, mendalam, tidak main-main. Itu pengertian positifnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ketika saya mengutip ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Anbiya, ayat 107, Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini adalah penegasan bahwa engkau ini ya Muhammad hanya kami utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, artinya untuk semuanya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu menawarkan perdamaian itu semuanya, peace for all. Ketika Islam itu diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, isinya itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu untuk semuanya. Islam itu untuk semua orang. Sehingga kalau kita bicara nilai-nilai Islam, itu adalah sesuatu yang sifatnya universal. Islam itu bisa diamalkan oleh semua orang, dimanapun dan kapanpun. Sehingga saya di dalam kajian saya tentang ekonomi Islam dan politik Islam, saya katakan nilai-nilai Islam yang ditawarkan ke masyarakat itu tidak harus ditakuti, bahkan harus diapresiasi, karena Islam menawarkan kebaikan. Di ketika Islam itu diterjemahkan jadi perilaku, Islam itu akan menjadi rahmat bagi semuanya, menjadi sesuatu yang baik bagi semuanya, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya. Prinsip perdamaian, prinsip kesamaan, prinsip keadilan, dan kebenaran yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang tidak akan mengusik orang lain selain orang yang beragama Islam, tetapi bahkan memberikan kontribusi yang positif pada semua orang. Sehingga sikap radikal orang-orang Islam yang dipahami secara positif itu justru akan melahirkan sesuatu yang terbaik bagi semua orang. Dan saya belajar dari sejarah tentang bagaimana Rasulullah berdakwah. Luar biasa. Rasulullah itu dakwahnya sangat radikal. Bagaimana membongkar pemikiran yang salah untuk mengganti dengan pemikiran yang benar. Pemikiran yang rancu menjadi pemikiran yang jelas. Dari syirik ke tauhid itu radikal. Membongkar betul keyakinan paganistik orang-orang Arab yang pada waktu itu suka menyembah berhala, sehingga mereka itu bertuhan dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, itu dibabat habis
oleh Nabi Muhammad SAW dan diarahkan untuk hanya bertuhan kepada Allah. Itu radikal. Sehingga tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Itu radikal. Sehingga kalau kita bicara tentang syahadat itu sangat radikal. 25 syahadat itu radikal. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Itu radikal. Sehingga semua bentuk penyembahan terhadap selain Allah itu salah. Dan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu radikal. Karena hanya Nabi Muhammad SAW yang harus kita taati ketika kita harus bertuhan kepada Allah dengan sikap tauhid kita. Karena Rasulullah, Nabi Muhammad SAW itu adalah satu-satunya orang yang harus kita percaya untuk menjelaskan kebenaran dari Allah, sehingga kebenaran apapun yang dijelaskan oleh Rasulullah atas nama Allah itu harus kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang harus kita imani dan kita amalkan di dalam kehidupan. Sehingga ketika kita beritibat kepada Rasulullah, itu artinya kita mencontoh bagaimana Rasulullah berislam, dan itulah Islam yang benar. Dan ketika kita ingin berislam secara benar, contohnya hanya satu, Rasulullah, dengan mencoba untuk memahami secara esensial apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan selalu saya sampaikan, pemahaman substantif itu yang harus kita coba untuk kita cari. Jangan pemahaman yang simbolik. Saya pernah menulis dan mendapatkan kritik dari orang, dan itulah yang kemudian saya sering disebut radikal. Berjilbab itu bisa jadi simbolik tetapi bisa substantif. Sehingga saya tulis di majalah Suara Muhammadiyah dengan tulisan jilbab simbolik dan jilbab substantif. Itu yang kemudian banyak mendapatkan kecaman, dan seolah-olah saya itu tidak menghargai pemakaian jilbab. Padahal kalau dibaca seluruhnya justru saya ingin mengatakan berjilbablah karena Allah, menutup auratlah karena Allah, berpakaianlah karena Allah, jangan karena pencitraan yang ingin kita tunjukkan, ingin kita tampilkan. Sekarang ini kan di Tenggara ada orang yang berjilbab hanya karena ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang Islam, hanya sebagai sebuah simbol keislaman. Itu tidak seluruhnya buruk, tetapi kalau kemudian diperdalam lagi dengan semangat radikal, jangan hanya itu. Saya berjilbab karena ini perintah Allah untuk menutup aurat, sehingga saya menutup aurat itu karena Allah. Apapun kata orang tentang diri saya tidak peduli, karena ini adalah bagian dari ketaatan saya kepada Allah yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Itu berjilbab karena Allah. Sehingga orang-orang yang berjilbab hanya karena ikut-ikutan, karena tren, itu belum berjilbab secara substantif. Dia mungkin hanya berjilbab secara simbolik. Sehingga ketika di sebuah sekolah itu ada kewajiban berjilbab, saya katakan itu aturan yang baik, tetapi akan lebih baik kalau mereka disadarkan bahwa Anda berjilbab bukan karena aturan sekolah ini, tetapi yakinkan bahwa Anda berjilbab itu karena Allah, sehingga ketika Anda menutup aurat karena Allah. Nah, ini yang menurut saya radikal. Dan Allah, saya juga anti orang yang tidak atau belum berjilbab. Padahal dalam dakwah saya tidak pernah mencela siapapun. Saya memohon membina ibu-ibu pengajian saya itu, ya, jangankan yang tidak berjilbab, yang belum sholat saja saya coba untuk saya bimbing. Ibu-ibu yang masih sholatnya belum tertib, mari kita tertibkan. Ada yang mengatakan saya sholat baru 2 kali sehari. Saya katakan monggo, kita lengkapi dengan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang sudah 5 kali, mari kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Yang belum sungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat, baru kita bersungguh-sungguh. Bapak-bapak juga begitu. Ketika bapak-bapak itu malas berjamaah di masjid, saya coba, saya bimbing, saya bombong, saya motivasi. Ayo kita berjamaah di masjid, supaya sholat kita semakin sempurna dan nilai pahalanya semakin banyak, semakin sempurna, semakin bernilai di hadapan Allah. Nah, ketika saya mengatakan seperti itu pun, itu dianggap radikal, karena saya dianggap melecehkan orang-orang yang belum mau sholat jamaah di masjid, melecehkan ibu-ibu yang belum mau sholat dengan tertib, melecehkan ibu-ibu yang belum berjilbab. Padahal saya tidak pernah mengatakan apapun pada mereka, kecuali
mencoba mengajak, yuk ibu-ibu yang belum bisa menutup aurat, berlatihlah untuk menutup aurat mulai dari hari ini. Ya kalau belum sampai semuanya, ya kalau keluar rumah dicoba, kalau ke pasar dicoba menutup aurat semaksimal mungkin. Kalau yang belum bisa, ya sudah, latihlah dari awal itu dari sesuatu yang sederhana. Termasuk di dalamnya ketika saya ingin mengajarkan akhlak pada siapapun termasuk pada diri saya tidak betul-betul ingin bersikap radikal dalam arti negatif. Saya sangat mengapresiasi orang-orang yang sedang belajar untuk berakhlak baik, berakhlak mulia. Tapi saya ingin memberi contoh bagaimana muruah itu terjaga, bagaimana orang berakhlak dengan sebaik-baiknya itu selalu terjaga di dalam hidupnya, sehingga orang berusaha untuk membangun akhlakul karimah. Saya pernah menegur ada mahasiswi dan mahasiswa yang berpacaran di sebuah tempat itu dengan teguran yang halus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, nggak kuliah nih? Sebentar lagi, Pak. Waduh, alangkah baiknya kalau Anda masuk ke perpustakaan. Siapkan kuliah Anda dengan bahan-bahan yang lebih bagus sehingga nanti di kelas Anda bisa diskusi dengan dosennya. Oh, terima kasih, Pak. Nah, akhirnya dua orang itu masuk ke perpustakaan. Di perpustakaan insya Allah minimal dia melangkah untuk membaca bersama teman-teman di dalam perpustakaan itu. Saya tidak mengatakan, nih jangan pacaran. Haram, tidak pernah saya mengatakan begitu. Bahkan maaf, di antara jamaah saya itu ada orang-orang yang maaf. Mereka itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bekerja di tempat-tempat maksiat. Ada bapak-bapak yang bekerja di tempat-tempat perjudian. Ada ibu-ibu yang bekerja di tempat-tempat maksiat. Mohon maaf, ada yang bekerja di tempat pelacuran. Sebagai apapun, saya tidak pernah mencela mereka, apalagi mengusir. Saya tetap membimbing dan membombong. Sehingga saya pernah dikatakan, wah, Pak Muhsin, Ustadz Muhsin itu seperti Gus Miftah. Saya katakan, enggak, bukan. Gus Miftah itu ya Gus Miftah. Saya itu cuma seorang muhsin yang berusaha untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah belajar sejarah juga ketika mau menjawab persoalan radikalisme itu, ketika saya membaca tentang kisah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah yang dilakukan oleh umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap moderat Rasulullah itu ditunjukkan, tapi bukan berarti Rasulullah tidak bersikap radikal di situ. Ketika proses untuk menaklukkan itu, Rasulullah berpikir radikal. Karena apa? Dia tidak segera masuk ke kota Makkah. Dia tunda agar masyarakat Makkah siap menerima orang-orang Islam, dan umat Islam itu diterima oleh orang-orang Makkah dengan ketulusan hati. Kota Makkah perlu dibebaskan. Itu pernyataan Rasulullah. Setelah puluhan tahun dijadikan sebagai markas kegiatan orang musyrik yang dulu pernah mengusir Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Makkah, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam bahasa kasarnya kan terusir dari Muhammad SAW. Meskipun hijrah itu bukan karena Rasulullah ingin menghindar dari keterusiran, tapi berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, membangun kekuatan dalam rangka untuk kembali memenangkan kompetisi melawan orang-orang musyrik. Sehingga Rasulullah berhasil menaklukkan mereka tanpa setetes darah pun. Saat itu umat Islam mengalami suasana euforia. Keberhasilan menaklukkan Makkah itu betul-betul berhasil yang luar biasa. Diawali dengan perjanjian Hudaibiyah, kemudian berproses untuk berdialog, sehingga umat Islam sangat senang atas keberhasilannya ketika menguasai kembali kota Makkah itu. Ada kemudian dikatakan sekelompok kecil dari sahabat Nabi yang berpawai dalam kota Makkah itu dengan meneriakkan slogan Al-Yaum Yaumul Malhamah. Hari ini adalah hari penumpahan darah. Wah. Itu sesuatu yang terucap, dan itu adalah sikap yang tidak baik. Karena tidak ada pertumpahan darah kok. Nah, slogan ini dimaksudkan sebagai upaya balas dendam mereka atas kekejaman orang musyrik Makkah pada umat Islam waktu Rasulullah terusir. Selama puluhan tahun umat Islam terusir dari kota Makkah.
Dan gejala ini tidak sehat. Dan dengan cepat diantisipasi oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan melarang beredarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan slogan yang lebih ramah dan penuh kasih sayang yang kemudian terucap dengan ucapan al-yaum al-yaumur marhamah, bukan yaumul malhamah, hari penumpahan darah, tapi yaumul marhamah, hari yang penuh dengan rahmat. Hari ini adalah hari yang penuh belas kasih. Akhirnya apa? Peristiwa pembebasan kota Makkah itu dapat terwujud tanpa isi dan berdarah. Setitik darah pun, setetes darah pun tidak ada di dalam pembebasan kota Makkah. Dan itu penaklukan yang luar biasa. Penaklukan dengan damai. Diplomasi yang dilakukan Rasulullah itu berhasil mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, gejala kemunculan radikalisme Islam itu sesungguhnya sudah ada secara Muhammad masih hidup. Karena pada waktu itu kalau kita bicara tentang radikalisme dalam arti negatif, ungkapan yang dilakukan oleh orang dengan kata-kata al-yaum yaumul malhamah itu radikal dalam bentuk yang tidak baik. Karena apa? Ada orang yang mengatakan saya harus balas dendam, saya harus mencederai orang yang pernah mencederai saya harus menumpahkan darah. Karena pada waktu itu darah tertumpah dan kami dicederai, kami didolimi. Saya harus membalas kedoliman. Itu sikap radikal yang salah. Tetapi ketika Rasulullah itu mengucapkan dengan ucapan yang diajarkan kepada orang-orang Islam pada waktu itu dengan ucapan al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari penuh kasih sayang, penuh belas kasih, itu radikal. Jangan pernah kamu balas kedoliman. Balaslah kezaliman dengan kasih sayang, dengan keadilan, dengan ihsan. Sehingga pembebasan kota Makkah itu bisa menjadi contoh bagaimana orang bersikap radikal dalam arti positif. Saya pernah punya pengalaman, saya pernah dihina orang. Saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Barangkali saya memang layak dihina karena saya memang masih menjadi orang yang punya sesuatu yang layak dilecehkan oleh orang-orang itu. Berikan ampunan kepada mereka yang telah menghina diri saya. Karena mereka belum tahu bagaimana seharusnya bersikap ketika bertemu dengan diri saya. Dan jadikan saya sebagai orang yang kuat untuk tidak menghina siapapun. Saya ingin selalu bersikap baik terhadap orang. Dan saya berdoa, ya Allah, hindarkan diri saya dari sikap yang tidak baik. Termasuk meremehkan, menghina, melecehkan orang lain. Jadikan diri saya sebagai orang yang selalu bisa mengapresiasi apapun yang terjadi pada diri orang. Sehingga saya bisa menghargai semua orang dan menghormati semua orang. Dan disinilah saya mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu terjadi karena saya bisa berteman dengan orang, dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, dengan saling memahami. Dan ini yang sering saya ceritakan. Pak Muhsin, kenapa Pak Muhsin sering berteman dengan akrab bersama dengan orang-orang yang bukan orang Muhammadiyah? Saya berteman dengan orang-orang NU, saya berteman dengan orang-orang PKS, saya berteman dengan orang HTI, tapi saya bukan bagian dari mereka. Saya sahabat mereka, saya sering berdialog. Bahkan berkali-kali saya diundang oleh teman-teman HTI untuk berdialog tentang bagaimana memahami konsep khilafah. Saya punya gagasan yang sedikit berbeda dengan mereka. Saya memahami konsep khilafah itu bukan hanya dalam wilayah politik, tapi dalam wilayah kehidupan yang lebih universal. Kita ini sebagai khalifah fil ard. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah dalam kehidupan apapun, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial pendidikan. Kita harus menerjemahkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita khalifah fil ard. Kita ini orang yang diamanai oleh Allah untuk bersikap dengan sikap yang tepat selaras dengan nilai-nilai Islam. Sehingga tindakan kita itu harus Islami. Itulah sikap khalifah. Dan ketika kita diterjemahkan dalam wilayah politik, kita tidak harus mengganti sistem dengan sebuah nama. Tetapi kita harus menciptakan sesuatu yang secara substantif selaras dengan syariat Islam. Apa arti sebuah nama? Ini yang selalu saya sampaikan. Apa arti sebuah nama ini? Saya ambil dari Shakespeare. Nama itu bisa penting, bisa tidak. Menjadi penting ketika sesuatu yang disebut itu mewakili substansinya.
Tetapi menjadi tidak penting ketika nama itu hanya sebagai simbol. Saya seringkali bergurau. Muhsin namanya siapa? Muhsin Haryanto. Muhsin itu apa? Orang yang baik. Orang yang selalu berbuat baik. Haryanto itu bahasa Jawa. Yang ketika saya cari maknanya itu adalah yang penuh dengan semangat, penuh dengan antusias. Orang yang antusias selalu berbuat baik itu Muhsin Haryanto. Tapi apakah Muhsin Haryanto itu orang yang sudah seperti itu? Belum. Saya ingin belajar dan baru belajar untuk menjadi orang baik. Dan sampai hari ini saya masih harus belajar dan belajar untuk menjadi orang baik. Saya belum berhasil kok. Dan saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan saya ini belum jadi orang baik atau tidak baik, alhamdulillah. Itu kritik yang perlu saya apresiasi. Dan saya tidak pernah marah. Insya Allah saya tidak pernah marah. Dan bahkan saya pernah menulis sebuah tulisan dengan judul Selamat Tinggal Kebencian. Saya tidak ingin membenci siapapun, dimanapun, kapanpun. Apalagi dendam itu sudah saya buang jauh-jauh. Dan inilah yang membuat saya hidup nyaman. Karena apa? Saya hidup tanpa dendam dan kebencian. Dan kalau ada orang yang masih benci pada diri saya doakan. Ya Allah, mudah-mudahan mereka semakin mengerti bagaimana seharusnya bersikap pada diri saya. Tapi ketika mereka membenci saya karena sesuatu, jadikan saya sebagai orang sadar bahwa saya perlu memperbaiki diri agar kebencian itu tidak ada pada diri orang terhadap diri saya, karena orang melihat sebagai orang yang layak dibenci. Jadi ketika orang itu melihat saya itu sebagai orang yang benci karena perilaku saya, karena sikap saya mohon pada Allah, ya Allah, tunjukkan pada diri saya apa sikap dan perilaku saya, apa sikap dan perilaku saya yang membuat orang itu membenci diri saya dengan sikap dan perilaku saya itu. Dan saya ingin berbuat baik sebaik mungkin sehingga kebencian itu hilang, bukan karena dia saya larang, tapi tidak ada alasan bagi orang untuk membenci diri saya. Tetapi ketika saya sudah berusaha berbuat baik, kok masih ada orang yang membenci saya, ya sudah, saya serahkan sepenuhnya pada Allah. Inilah tantangan kehidupan yang harus saya sikapi dengan sabar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang intinya begini. Dikisahkan ketika di daerah Ja'ranah, Nabi Muhammad SAW itu membagikan fai atau harta rampasan perang dari wilayah Taif dan Hunain. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim yang melayangkan protes kepada Nabi Muhammad SAW dan berucap begini, "Wahai Muhammad, bersikap adillah engkau." Wah, ini menghardik. Bersikap adillah wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun dengan tegas menjawab, "Wailak." Wailak itu kalau bahasa kita cari hari-hari, ciloko gue, celaka kamu. Itu artinya jawabannya tegas. Tidak ada orang yang lebih adil dari apa yang saya lakukan itu, sehingga aku ingin menjadi orang yang adil. Sehingga kalau Anda menuntut saya itu bersikap adil, inilah keadilan yang ingin saya lakukan. Karena apa? Yang kami lakukan itu hanya berdasarkan petunjuk Allah. Jadi Rasulullah menegaskan, ini semua adalah saya lakukan karena berdasarkan petunjuk Allah. Nah, singkat cerita, setelah Dzul Khuwaisirah itu pergi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang membaca Al-Quran namun tidak mendapatkan substansinya. Dan mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di dunia ini. Mereka mungkin menjadi qurra, para pembaca Quran, tetapi tidak mendapatkan substansinya karena apa? Sekedar membaca dan tidak menerjemahkan bacaan itu dalam sikap dan perilakunya." Saya sering berdialog dengan teman-teman hafidz Quran itu, luar biasa mereka. Mereka tidak hanya hafal secara lisan, akhlak mereka itu terjaga karena apa? Mereka ingin menerjemahkan hafalan mereka dalam sikap dan perilaku. Al-Quran membekas di dalam dirinya, hatinya terisi, dan insya Allah dengan cara itulah Quran itu bisa diamalkan oleh siapapun yang membaca dan menghafalkannya. Saya berguru itu dengan para hufat itu, para hafidz Quran itu. Saya pernah membaca surat Asr dan saya ulang-ulangi. Dan hafalan saya itu menumbuhkan satu kesadaran bahwa selama ini saya sudah salah. Saya sudah menjadi orang yang buruk. Saya menjadi orang yang bersikap salah terhadap waktu yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Saya belum bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya sehingga banyak hal yang sia-sia
yang terjadi pada diri saya karena saya salah di dalam memanfaatkan waktu. Saya tidak menjadi orang yang beriman dengan kuat dan beramal soleh dengan iman saya, dan saya belum menjadi orang yang punya komitmen untuk berkata benar, melakukan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran dengan sikap sabar yang mestinya harus ada pada diri saya. Karena di dalam ayat itu jelas, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini adalah pernyataan Allah yang menegur pada orang-orang yang tidak bersikap bijak terhadap waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Makanya saya kemudian bersikap radikal. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu. Sekejap pun saya ingin mengisi waktu saya dengan tindakan yang positif. Kalau saya belum bisa bersikap positif, lebih baik saya diam untuk tidak bersikap negatif dan tidak melakukan tindakan yang negatif. Itu saja. Kalau saya tidak bisa berkata baik, lebih baik saya diam. Tapi kalau saya harus berkata-kata, saya upayakan untuk berkata sesuatu yang baik. Dan inilah yang selalu saya doakan, saya lantunkan dalam doa saya, ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk berkata yang baik, atau bisa diam untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Jadikan diri saya selalu bisa berbuat baik, dan jadikan diri saya untuk bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Jadikan diri saya menjadi orang yang selalu bisa membahagiakan. Jangan sampai saya menjadi orang yang mengisarakan untuk diri saya dan semua orang. Itu yang selalu lantunkan. Sehingga begitu saya itu punya perilaku, punya tindakan yang cenderung merugikan, saya langsung istighfar. Baik merugikan diri saya maupun merugikan orang lain. Astaghfirullahaladzim. Tapi begitu saya bisa membahagiakan orang lain atau bersikap positif terhadap diri saya pribadi, saya kemudian membaca tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata apa yang saya lakukan itu membahagiakan diri saya dan membahagiakan orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa-peristiwa semacam ini seperti yang terjadi pada ketika seorang sahabat yang bernama Dzul Khuwaisirah itu mengkritik Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, bersikap adillah. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan jawaban yang tegas, ini adalah sebuah keadilan. Dan kemudian Rasulullah bersabda, suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang membaca Al-Quran namun tidak mendapatkan substansinya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk Allah di dunia. Ini teguran bagi kita. Saya pernah membaca sejarah Utsman bin Affan yang wafat secara mengenaskan, memprihatinkan. Yang di dalam sejarah itu dia terbunuh oleh sekelompok umat Islam yang radikal dalam arti negatif. Karena apa? Punya cara berpikir yang salah terhadap Utsman, sehingga mereka membunuh Utsman dalam peristiwa politik yang menurut saya itu sejarah hitam umat Islam. Khalifah Utsman itu orang baik, dan tuduhan dia di nepotis itu, kata para sejarawan, itu tuduhan yang tidak beralasan. Tapi karena tuduhan itu sudah menjadi stigma negatif bagi semua orang terhadap Utsman bin Affan pada waktu itu, dan kelompok mereka itu lebih kuat, maka Utsman terbunuh sebagai akibat dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu. Sehingga pemberontakan itu kemudian menewaskan Utsman, dan astagfirullahaladzim, sebaik Utsman saja itu terbunuh dalam peristiwa politik. Sehingga ketika ada orang-orang yang dikatakan sebagai ulama di zaman sekarang itu yang terzalimi, saya kemudian astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu adalah sesuatu yang mengulangi peristiwa Utsman bin Affan, orang baik yang terbunuh dalam peristiwa politik. Nah, peristiwa Utsman ini kan terulang pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga terbunuh oleh orang yang dikatakan beragama Islam. Pembunuhnya itu ditengarai orang Khawarij, orang yang bersikap radikal dan memandang Ali itu sebagai orang yang layak dibunuh karena Ali sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi kalangan Islam, terutama perang Siffin. Saya pernah menulis tentang perang Siffin itu, dan itu terinspirasi oleh ucapan guru saya, Buya Syafi'i Ma'arif. Belajarlah pada perang Siffin. Saya belajar dan saya menulis, dan saya tulis perang Siffin itu, kemudian saya masukkan ke Suara Muhammadiyah. Belajarlah pada peristiwa Siffin. Umat Islam berseteru, orang Islam bermusuhan, orang Islam berperang. Akhirnya tahkim pun
tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan itu, karena tahkim perdamaian yang dilakukan itu masih dicederai oleh sesuatu yang tidak jujur, sehingga ada yang terluka dalam perdamaian itu. Bukan terluka dalam arti fisik, tapi terlukai hatinya. Kemudian setelah perdamaian itu pun juga masih menyisakan permusuhan yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, komunitas-komunitas radikal dalam arti negatif itu sesungguhnya adalah seseorang atau kelompok orang yang bersikap negatif terhadap Islam. Dia tidak bisa menyikapi Islam secara substantif. Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada masa Ali, pada masa Utsman, itulah peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai ibrah. Kita harus bisa belajar bagaimana ideologi-ideologi radikal yang dikenal dengan faham Khawarij itu bisa terjadi mana-mana. Tapi Khawarij dalam pengertian yang negatif. Bagaimana orang merasa paling benar kemudian menyalahkan yang lain dengan argumen-argumen yang dia yakini tanpa mau berdialog. Itu sikap yang mestinya harus ditinggalkan. Saya sering berbeda dengan teman-teman saya, dengan guru saya, tetapi saya tidak pernah membenci mereka. Bahkan saya selalu ta'lim terhadap guru-guru saya, dan saya seringkali berguru saja dengan teman-teman saya yang berbeda pendapat dengan saya, termasuk berbeda di dalam memahami Islam. Saya yakini apa yang selama ini saya yakini benar sebagai pemahaman yang tepat, sampai kemudian ada argumen yang bisa mematahkan argumen saya. Tapi saya tetap ta'lim pada setiap orang yang berbeda dengan pendapat saya. Termasuk dalam peristiwa pandemi ini. Dalam beberapa hal saya punya pendapat dan sikap yang berbeda, tetapi saya tidak akan memaksakan pendapat saya pada orang lain. Saya tetap menghargai pendapat orang lain, dan saya selalu mencoba untuk bersikap tasamuh, bersikap toleran pada semua orang. Sehingga di samping saya, di depan saya, di belakang saya, banyak orang yang berbeda dengan diri saya, dan tidak perlu saya harus berseteru dengan mereka. Dan ketika saya dianggap radikal, saya justru ingin berkaca diri. Kenapa orang menganggap saya radikal dalam pengertian yang negatif? Sehingga maaf, itu ada 3 masjid di kalangan taklim yang sudah lama mencoret nama saya karena saya dianggap sebagai orang radikal yang tidak perlu diundang untuk memberi pengajian. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, saat ini juga banyak sekali orang mengatakan awas bahaya Khawarij. Ya, memang kalau kita membuat stigma negatif, ya bisa saja kita khawatir dengan Khawarij. Ada doktrin la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu sebenarnya tidak salah kalau dipahami dengan benar. Karena apa? Memang kita harus hanya taat pada Allah, karena itu sikap tauhid. Tapi ketika la hukma illallah illa lillah itu dipahami hanya pendapat saya yang benar karena pendapat saya bersesuaian dengan kebenaran yang datang dari Allah, ini yang berbahaya. Karena pada saatnya orang tidak akan bisa mengakui pendapat orang meskipun argumentasi orang yang berpendapat berbeda itu lebih kuat dari pendapat kita. Sehingga ketika pada waktu perang Siffin itu ada perdamaian yang betul-betul dilakukan oleh orang-orang Islam, orang-orang Khawarij itu merasa bahwa perdamaian itu rekayasa dan tidak sesuai dengan hukum Allah. Sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib itu disalahkan oleh orang Khawarij, Muawiyah bin Abi Sufyan disalahkan. Di ketika Muawiyah berkuasa, orang-orang Khawarij menganggap Muawiyah itu tidak mewakili umat Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib pun itu, Ali bin Abi Thalib juga dianggap tidak mewakili Islam, sehingga kedua-duanya itu dimusuhi. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menangkis diplomasi orang-orang Khawarij itu dengan kata-kata yang singkat, untayan kata yang benar, namun tendensius dan mengarah pada yang batil. Itu artinya apa? Kritik Ali terhadap orang-orang Khawarij itu sudah muncul pada waktu itu. Kalau saya katakan di sini, Anda boleh meyakini kebenaran Anda, tapi jangan menyalahkan orang lain hanya karena orang itu berbeda dengan diri Anda. Salahkan yang salah menurut argumentasi yang benar, dan Anda harus bisa membenarkan pendapat orang yang punya argumentasi yang lebih kokoh. Ini persoalan roji dan marju. Bagaimana orang itu bisa membenarkan pendapatnya karena pendapatnya punya argumen yang lebih kuat, tetapi tidak menghargai pendapat orang. Dan bahkan seseorang atau sekelompok orang harus mau mengalah untuk mengatakan yang benar itu apa kata orang lain karena argumentasinya lebih kokoh. Nah, kalau radikalisme yang kemudian disampaikan orang bahwa ini terjadi di kalangan umat Islam itu memang tidak
bagus. Gelombang umat Islam yang disebut radikal yang berkembang saat ini, kata para pengamat, itu terpengaruh pada pola-pola Khawarij pada masa periode awal secara umat Islam. Memang sikap Khawarij yang diberi stigma buruk itu harus kita waspadai. Sekali lagi, silakan Anda meyakini kebenaran pemahaman ajaran agama, tapi jangan dengan mudah Anda menyalahkan orang lain hanya karena berbeda pendapat dengan diri Anda. Sikap Khawarij itu bisa negatif. Karena apa? Mereka seringkali menempuh jalur apa saja untuk menyalahkan siapapun yang tidak sama pemahamannya dengan pemahaman mereka. Dan ini, kata para ulama, merupakan refleksi dari pemahaman mereka yang dangkal dan belum tuntas untuk memahami Islam. Dan itu berbahaya. Dan sekarang ini kan banyak orang yang memahami Islam secara parsial, kemudian meyakini kebenaran pemahaman itu, dan bahkan kemudian menyalahkan orang lain dengan tanpa basa-basi. Bahkan saya katakan, di luar kekuatan politik, semua komponen bangsa itu mestinya harus bergerak bersama. Tidak bisa semata-mata bergantung pada sekelompok orang, apalagi bergantung pada pemerintah. Ada kekuatan politik yang menggiring opini bahwa umat Islam itu radikal. Mari kita bendung. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang membuat mereka tidak bisa punya stigma seperti itu. Saya tidak ingin mengutip pendapat orang yang mengaitkan dengan kelompok tertentu, tetapi saya katakan, kita harus punya gerakan tandingan. Dan konsepnya menurut Mas Haidar Nasir, berkali-kali saya bertemu dengan beliau, itu bukan deradikalisasi, karena deradikalisasi itu reaktif. Yang diperlukan itu adalah moderatisasi. Moderatisme di dalam Islam itu menawarkan sesuatu untuk bisa membawa ke tengah. Dalam diskusi redaksional di kantor Suara Muhammadiyah, benar saya menjadi penulis tetap di Suara Muhammadiyah, saya diminta oleh Mas Haidar, yuk Musin, kita giring ke tengah. Yang ke kanan kita geser untuk lebih ke kiri, yang ke kiri kita geser untuk lebih ke kanan. Yang terlalu maju kita geser untuk tidak terlalu maju, yang terlalu mundur kita geser untuk tidak terlalu mundur. Sehingga yang mundur itu bisa kita ajak maju, yang terlalu maju kita nasihati untuk tidak terlalu maju. Dalam pengertian positif. Yang terlalu ingin mengatakan Islam itu harus sesuai dengan teks, ya kita coba untuk kita arahkan semakin bisa berpikir kontekstual. Yang terlalu ingin melakukan kontekstualisasi, kita kiring. Jangan sampai kemudian melupakan teks. Jadi berpikir tekstual yang radikal itu memang bisa menjebak orang pada pemahaman yang sempit. Tapi ketika kita anti teks tidak benar, sehingga banyak orang yang mengatakan jangan-jangan teks itu memang sebuah teks yang perlu kita salahkan, sehingga Al-Quran kita campakkan untuk bisa hanya berbicara pada akal. Itu juga gerakan yang salah. Nah, sekularisme itu secara ekstrim pasti membahayakan. Tapi Islamisme yang tidak menghargai yang lain itu bisa berbahaya, bukan karena Islam, tapi karena sikap yang tidak tepat ketika berislam, karena orang ingin mengislamkan diri dengan pendapat-pendapat yang diyakini paling benar, sementara sering menyalahkan orang lain dengan argumen-argumen yang tidak tepat. Jadi lewat gerakan moderatisme, bukan deradikalisasi, yang betul-betul tepat, insya Allah akan mampu mengubah pemahaman yang keras menjadi lunak, yang terlalu lunak bisa menjadi semakin kokoh. Kedamaian itu akan tercapai. Gerakan-gerakan kita itu harus menjadi gerakan kultural yang menjadikan perdamaian itu sebagai sebuah tawaran yang indah, sehingga sikap moderat kita itu akan melahirkan sesuatu yang baik. Karena apa? Kita bisa berjalan menjadi umat yang ada di tengah, yang tidak terlalu bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri, dan pada saatnya melangkah lurus di tengah jalan yang disebut Shirathul Mustaqim. Jadi menghadapi pergeseran-pergeseran pemahaman tentang Islam, mari kita sikapi dengan bijak. Menghadapi situasi politik yang serba tidak menentu, mari kita sikapi dengan bijak. Kita harus semakin sadar betapa pentingnya sikap bijak di dalam melihat sesuatu dan menyikapi sesuatu. Dan kalau kita itu dituduh radikal, jangan marah. Biarlah mereka menuduh, tapi hadirkan tindakan kita dengan ucapan dan perilaku kita yang sejuk dan menyejukkan, sehingga orang akan sadar bahwa apa yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Islam hadir untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan perdamaian. Dan tugas kita adalah memberikan citra positif
bagi Islam yang memang sejatinya berwajah ramah dan anti kekerasan dalam arti sesungguhnya, sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.